Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kita, yaitu dengan membuat crochet handmade. Di sini ada saya, Nufat Melda Putri, lalu ada rekan saya, Bintang Raditya, Intan Pandini, Kaiza Rolia, dan Maila Putri Dini. Oke, jadi di sini yang kita ambil itu ada crochet. Jadi tuh kenapa kita menamakan brand kita Made by Seis? Karena Seis itu berasal dari angka 6 di bahasa Spanyol. Jadi Made by Seis dibuat oleh 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Jadi Made by Seis itu berdiri tanggal 24 Oktober 2003. Made by Seis bertujuan untuk membangun usaha yang berkualitas dan membangun banyak inovasi. Kami menawarkan berbagai produk dan layanan berkualitas tinggi serta kegunaan-kegunaan yang layak. Misi kami akan memberikan produk-produk crochet berkualitas tinggi. Made by Seis didirikan pada tahun 2023 dan akan baru ingin memulai awal bisnis ini. Kami telah membangun reputasi untuk memproduksi berbagai karya seni crochet yang unik serta berkualitas. Kami menawarkan berbagai produk dan layanan berkualitas tinggi, mulai dari produk-produk crochet yang banyak kegunaannya, kualitas yang baik, dan produk yang mampu bersaing dengan baik di pasar. Target pasar kami adalah orang-orang yang menyukai kerajinan tangan serta pencinta seni. Kami juga menyasarkan segmen pasar yang sangat suka dengan kerajinan tangan. Keunggulan kami terletak pada kualitas yang baik, kegunaan, desain yang unik, dan kemampuan untuk memenuhi pesanan custom. Kami mencari investasi besar selama 5 juta rupiah untuk meningkatkan inventaris bahan, pemasaran, dan pengembangan koleksi produk. Made by Seis adalah bisnis kerajinan tangan crochet yang berkomitmen pada kreativitas dan kualitas, dengan banyak dukungan untuk mencapai pertumbuhan signifikan dan menjadi daya tarik masyarakat yang tinggi. Lalu ada manajemen tim plan kami. Yang pertama itu ada staf produksi yaitu Kezia Aurelia. Lalu pemimpin perusahaan kami Bintang Raditya. Staf administrasi ada Ainur Fatma Dinda. Staf marketing ada Maila Putri Dini yaitu saya sendiri. Lalu staf keuangan ada Intan Pandini Fitria. Lalu ada company description kami. Jadi nama perusahaan kami adalah Made by Size. Jenis perusahaan kami homemade. Jadi Made by Size ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keterampilan yang di mana perusahaan kami menjual produk homemade sebagai bentuk dari dukungan kami untuk meningkatkan kreativitas remaja dalam bidang keterampilan. Produk yang kami jual merupakan crochet yang terbuat dari benang. Crochet ini bisa berbentuk seperti gantungan kunci, tatakan meja, case handphone, dan lain-lain. Crochet yang kami produksi memiliki sistem pre-order sesuai dengan tingkat kesulitan request pembeli. Lalu yang berikutnya, sebuah karya ini dihasilkan dari benang rajutan hasil yang bermacam-macam. Sistem penjualan kami adalah pre-order. Pembeli akan memesan terlebih dahulu dan akan diproses sesuai keinginan pembeli. Waktu pengerjaan tergantung urutan antrian dan juga level kesulitan terhadap produk yang dipesan. Kemungkinan spin-off yaitu produk kami memiliki keunikan yang anti-mainstream dan juga multifungsi. Pembeli dapat memilih desain, bentuk, dan warna sendiri sesuai dengan selera dan keinginan. Jika bisnis sudah lebih mapan, kami berharap kemungkinan spin-off akan terwujudkan. Lalu yang berikutnya adalah table of content dari konten-konten yang sudah kita buat, yaitu kita sudah ada platform Instagram, yaitu madebyses.id, dan kita sudah ada testimoni dari penjual yang sudah membeli produk kami. Baik, jadi di bagian visi dan misi statement itu yang pertama bagian visi adalah berperan dengan aktif dalam mengembangkan produk hasil kerajinan lokal. Lalu dari misinya sendiri adalah memberikan rasa kepuasan terhadap konsumen dan mensejahterakan pelaku hasil kerajinan lokal. Jadi di bagian industry overview, yang pertama di bagian lokasi, di mana pemasaran utama di lingkungan teman sekitar kami karena masih sedikit yang membuat kerajinan crochet tersebut. Lalu di bagian produk, produk yang diproduksi mempunyai kualitas yang terbaik dan produk tersebut hasil dari kerajinan tangan sendiri. Lalu di sisi marketing, memulai dengan memasarkan produk dengan tampilan yang menarik melalui media sosial dan memasarkan secara langsung. Selanjutnya adalah market analysis.
Target pasar kami dari produk ini adalah para remaja dan dewasa, lalu pasar kami bersaing dengan para pengrajin produk serupa lainnya. Lalu kemudian ada marketing plan kami. Jadi rencana pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kami adalah dengan menggunakan sosial media sebagai sarana kami untuk mempromosikan barang yang kami jual. Salah satu media sosial yang kami gunakan adalah Instagram, yang seperti kalian bisa lihat di samping ini ya, madbysize.id. Kami menawarkan barang kami dengan harga yang affordable tetapi dengan kualitas yang memuaskan karena target market kami adalah mahasiswa dan pelajar. Lalu ada operational plan, pembuatan proses produksi kroset yang kami jual dibuat di rumah pribadi saudari Kezia Aurelia karena beliau adalah staf produksi dari Made by Size. Pengiriman produk dilakukan melalui jasa pengiriman seperti GNT, GNI, Shopee Express, Grab, Gojek. Kami juga menyediakan pengiriman melalui COD yang dilakukan di lingkungan kampus Universitas Bakri. Selanjutnya ada organizational plan. Yang pertama ada Bintang Radit, pemimpin perusahaan. Memimpin jalannya perusahaan ini baik produksi, penjualan maupun keuangan. Lalu yang kedua ada Keiza Aurelia, staf produksi, mengatur barang yang akan diproduksi dan membuat barang sesuai dengan pesanan. Lalu Ainur Fatma Adinda sebagai staf administrasi, mendata, mengatur pesanan, membantu pemimpin perusahaan, mengorganisir perusahaan, dan membuat laporan perusahaan. Lalu ada saya sendiri, Intan Pandini, sebagai staf keuangan, mengatur keuangan perusahaan, menganalisis pemasukan dan pengeluaran, menentukan uang untuk produksi. Lalu ada Maila Putri sebagai staf marketing, yaitu meningkatkan pemasaran, melaksanakan kampanye pemasaran, mengidentifikasi dan menentukan konsumen. Lalu di sini ada financial plan kita yang analisis situasi awal. Kita mempunyai aset awal itu sebanyak 100.000. Terus untuk utang, saat ini kita tidak memiliki utang, pendapatan bulanan kita ada di 75.000, dan biaya operasional per bulan rata-rata kita ada di 100.000. Terus juga tujuan keuangan, kita itu mendapatkan sampai 100.000-nya per bulan, dan 25% dari keuntungan bersih ditabung untuk mengembangkan produk baru. Lalu rencana anggarannya, yang pertama ada biaya operasional, yaitu biaya pemasaran sebesar 10.000, dan biaya lain-lain 50.000. Lalu ada proyeksi keuangan, pendapatan bulan pertama itu kita ada di 75.000, lalu pengeluaran bulan pertama itu ada di 100.000. Lalu ada sumber dana, modal awal kita di 100.000, dan pengembalian keuntungan bisnis juga. Lalu pemantauan dan evaluasi. Evaluasi keuangan setiap bulan dan perbarui rencana keuangan jika diperlukan untuk memperbarui bisnis. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko keuangan, yaitu pembayaran telat dari customer, dan kita meningkatkan strategi untuk mengelola tagihan secara rutin. Selanjutnya ada growth plan. Perkembangan Made by Sis dalam mengembangkan bisnisnya dimulai dari kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas dengan hasil yang kita buat, maka kita akan terus mengembangkan inovasi-inovasi produk lainnya juga. Made by Sis juga melakukan pemasaran di sosial media, yang dimana sosial media ini sudah gampang untuk diakses oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang menyukai crochet. Kita mempromosikannya lewat media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kita juga ingin menyelenggarakan kelas atau workshop rajutan untuk membangun komunitas dan mengedukasi pelanggan potensial. Jadi sekarang di bagian contingency plan, yang pertama di bagian objektif, dampaknya adalah penjualan kroset menjadi sangat penting di tengah generasi milenial yang cakap akan produk UMKM. Lalu yang kedua adalah pemulihan bisnis, di mana pemrosesan bisnis yang penting bagi misi, yaitu di ruang kerja. Di bagian dimulainya kembali bisnis, yaitu solusi proses bisnis. Lalu di perencanaan kontingensi adalah penjualan secara eksternal. Lalu di bagian fokus, di perusahaan kami dampaknya adalah membatasi penjualan kroset dan diproduksi secara bertahap. Lalu di bagian pemulihan bisnis, memulai kembali produksi kroset dengan jumlah yang maksimal. Lalu dimulainya kembali bisnis, yaitu gangguan dari media penjualan, dan perencanaan kontingensi, yaitu di perilaku eksternal, memaksa perubahan ke internal. Lalu selanjutnya adalah di bagian dapat dikirim. Ya, di bagian dampaknya sendiri adalah rencana pemulihan penurunan bisnis crochet. Lalu di bagian pemulihan bisnis, rencana pemulihan perkembangan kemajuan bisnis crochet.
Lalu dimulainya kembali bisnis adalah rencana pemrosesan alternatif. Dan di bagian perencanaan kontingensi adalah pemasok utama tidak dapat mengirimkan karena masalahnya sendiri. Lalu yang terakhir adalah di bagian contoh penjualan. Di dampaknya sendiri adalah situs pemulihan bisnis crochet di media sosial. Lalu di bagian pemulihan bisnis, memasarkan produk crochet dalam bisnis kemajuan. Lalu dimulainya kembali bisnis, yaitu prosedur bisnis manual. Dan terakhir di bagian perencanaan kontingensi, yaitu 25% pemasok cadangan produk penting dan pemasok cadangan. Lalu kita masuk ke bagian pastel analisis. Kategorinya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah faktor yang mungkin, ya. Dari bagian politik, bisnis crochet ini tentunya sangat berpengaruh pada penjualannya di tengah masa pemilu karena para kandidat mengangkat isu UMKM. Di sisi ekonomi, penjualan crochet ini tentu bisa saja mengalami penurunan karena di tengah krisis ekonomi yang melanda berbagai sektor khususnya UMKM. Di bagian sosial, setiap konsumen yang membeli hasil penjualan crochet dari kami tentu memberikan berbagai ulasan yang baik. Lalu di bagian teknologi, berbagai teknologi di tengah penjualan crochet ini sangat mendukung dan membantu kami selaku produsen. Di bagian legal, berbagai perizinan dalam produk kami tentu mengalami banyak tantangan dan terkadang produk kami harus melewati berbagai perizinan yang cukup sulit. Di bagian environmental, setiap penjualan dalam produk kami pastinya ramah lingkungan serta tidak membuat limbah yang berkepanjangan. Lalu yang kedua dari sisi dampak bisnis. Dampaknya adalah penjualan crochet bisa saja mengalami perkembangan pesat di tengah topik UMKM yang selalu menjadi perhatian bagi para kandidat. Di sisi ekonomi, penjualan crochet ini bisa saja bersaing dengan banyak anak muda, di banyak anak usaha crochet akibat harga yang dipasarkan belum masuk marketnya. Lalu di bagian sosial, produk ini tentu bisa masuk ke berbagai lini market. Di sisi teknologi, hasil kekayaan intelektual kami dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Di sisi legal, produk kami tentunya sudah diizinkan untuk dipasarkan ke berbagai lini market. Lalu di bagian environmental, produk kami tidak menyebabkan polusi yang berdampak tidak baik bagi lingkungan. Lalu selanjutnya di bagian jangka waktu. Dari sisi politik itu sudah dikenal. Sisi ekonomi 3-4 bulan, mungkin lebih lama. Di bagian sosial 2-3 bulan. Di sisi teknologi 0-3 bulan. Di sisi legal 1-5 bulan. Di sisi environmental tidak ada. Lalu di kategori jenis dampak, di sisi politiknya itu positif, sisi ekonominya negatif, sisi sosial tidak dikenal, sisi teknologi positif, sisi legalnya positif, dan sisi environmentalnya mungkin positif. Lalu selanjutnya dari jenis dampaknya sudah ya tadi ya, positif, negatif, jadi kena positif, dan mungkin positif. Di sisi tingkat dampaknya itu dari sisi politik meningkat, sisi ekonominya tidak diketahui, bergantung pada perekonomian serta cara mencapai target konsumennya, sisi sosial tidak dikenal, sisi teknologi tidak berubah, sisi legal tidak berubah, dan environmental tidak dikenal. Dari sisi pentingnya, politik tidak dikenal, ekonomi penting, sisi sosial penting, sisi teknologi penting, sisi legal kritis, dan environmental penting. Baik, selanjutnya ada SWOT analisis, yaitu dari sisi strength. Konsep crochet yang kami pasarkan mengikuti tren yang ada. Lalu harga dari produk yang kami pasarkan terjangkau dan store kami yang nyaman. Lalu weakness-nya, terlalu banyak hal yang kami harus kerjakan dan pendanaan kami yang masih kurang cukup. Lalu dari sisi opportunity, yaitu permintaan dari para konsumen cukup banyak dan tren produk terus berkembang. Di media sosial membantu kami dalam memasarkan produk. Lalu yang terakhir dari trade, kompetitor memiliki produk serupa, kompetitor memproduksi promosi baru. Lalu berikutnya ada business canvas model. Yang pertama itu ada key partners. Yang pertama itu ada dari Yarn Shops, Payment Gateway, JNE, JNT, Gojek, dan juga Grab. Lalu ada key activities-nya yaitu produce enough crochet quantity to sell to generate as income, dan juga promotion. Lalu key resources-nya itu ada materials dan collaborative team. Lalu ada customer relationship, ada 24/7 active customer support and social media pages. Lalu ada customer segments yaitu teenager and adults. Lalu ada channels yaitu direct selling dan indirect selling dan person to person. Lalu berikutnya ada value propositions, unique, handmade, and affordable price.
Lalu ada cost structure, yaitu material cost, and revenue streams-nya itu sales of accessories. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.